manfaat puasa ya bagi kesehatan. Yang pertama tentu akan mengendalikan nafsu makan, itu jelas ya. Kenapa mengendalikan nafsu makan termasuk salah satu manfaatnya? Kita semua merasakan ya, lebih sering makan jorok atau lebih sering makan baik, ayo. Makan jorok ternyata nggak mikir apa yang dimakan, pokoknya makan aja, semua dimakan begitu ya. Nah, ketika puasa ini mulai terkendali itu nafsu makan otomatis ya, dikendalikan dengan suatu sistem syariat ya. Mau berlama-lama makan sahur juga selama-lamanya berapa, nggak jarang yang sampai 1 jam duduk sahur begitu ya. Nah, jadi otomatis jumlah yang akan masuk ke dalam tubuh makanan itu juga terbatas ya. Dan sebetulnya itu yang kalau mau sehat ya seperti itu, makan itu ya. Tidak sampai kenyang sebetulnya. Makannya ketika sedang betul-betul lapar dan ketika berhenti itu tidak betul-betul terasa kenyang. Itu sebenarnya sehat. Kalau mau sehat nih, yang mau panjang umur selnya ya. Nah, seperti itu ya. Memang sepertinya di awal-awal tersiksa. Nah, puasa ini akan melatih itu, kita mengendalikan makan itu ya. Nanti akan terasa lebih fresh. Kalau puasanya betul itu pasti lebih sehat. Setelah akhir Ramadan itu pasti, itu jaminan ya, secara medis, secara klinis pasti lebih sehat ya. Sebagaimana layaknya kendaraan yang baru diservis gitu. Lebih baik ya. Jadi kalau setelah puasa malah masuk rumah sakit, nauzubillah ya, sakit. Nah, berarti ada yang salah dengan polanya gitu. Bukan puasanya, tapi polanya yang salah gitu ya. Gitu. Lalu manfaat yang berikutnya adalah menurunkan berat badan. Otomatis ya, ini jika puasanya benar, berat badan akan turun, apalagi nanti disupport dengan tetap mengkonsumsi produk-produk herbal BOB yang sudah teruji kualitasnya ya. Jadi nggak masalah kalau selama puasa minum slimming tea begitu ya, atau insulin tea, nggak masalah, justru bagus ya, akan mensupport program dietnya kalau memang sedang diet begitu ya. Itu akan sangat baik, bahkan direkomendasikan ya. Hanya cara konsumsinya tentu dengan aturan yang benar. Kesehatan jantung itu otomatis ya. Kesehatan jantung otomatis akan menjadi membaik ya. Oke, kita tahu pada pertemuan yang sebelumnya ya, yang lalu itu kita sudah membahas bagaimana gangguan yang terjadi pada jantung itu sangat kompleks ya, mulai pembuluh darahnya, lalu sel-sel darahnya dan sebagainya, itu berpengaruh pada kerja jantung, selain juga pada organ jantungnya itu sendiri ya, jaringan-jaringan yang membentuk organ jantung itu sendiri. Nah, puasa ini akan membantu untuk mempertahankan fungsi jantung bekerja dengan baik. Gitu. Apakah boleh dilakukan olahraga selama puasa? Sangat boleh ya, sangat boleh. Lakukan aja. Kalau yang biasa jalan pagi begitu 15 menit, 20 menit itu sangat baik ya untuk kesehatan jantung. Ya. Tidak usah berlari, kalau memang itu jalan saja begitu. Boleh dihitung ya, diukur begitu. Awalnya mungkin 1.000 langkah, naik ya sampai yang paling baik itu kalau 1 hari itu sudah bisa sampai 20.000 langkah. Itu dijamin tidak akan ada timbunan lemak di perut ya, dan di organ-organ penting tuh nggak ada. Itu udah pasti terurai itu ketika kita rajin melakukan olahraga ringan seperti itu aja dengan berjalan kaki ya. Subuh sampai setelah subuh, misalnya setelah sholat begitu sampai menunggu waktu duha ya, dipakai sambil berzikir dan sebagainya, itu silahkan ya. Ada pembiasaan-pembiasaan yang bermanfaat begitu. Nah, fungsi otak ini juga akan menjadi lebih baik. Oke. Nah, kenapa bisa lebih baik? Karena aliran darah yang masuk ke otak itu sudah lebih bersih. Bahasa gampangnya seperti itu. Oksigen yang diantar ke otak itu lebih lancar, sehingga fungsi otak menjadi lebih baik, bisa lebih fokus ya, bisa lebih lebih lama digunakan dalam kondisi yang tetap stabil itu otak itu. Kalau biasanya membaca misalnya
5 menit aja udah menguap misalnya ya, 10 menit, 5 menit sampai 10 menit gitu ya, sudah terasa ngantuk dan sebagainya. Coba nanti dirasakan ketika saum begitu ya, ketika puasa, itu insya Allah bisa fokus untuk lebih lama gitu. Dan biasanya saya juga secara pribadi suka merekomendasikan puasa kepada anak-anak yang sedang ujian ya. Silakan ambil puasa sunnahnya, entah puasa Daudnya, entah puasa Senin Kamisnya, atau puasa full puasa dengan niat misalnya menggantikan puasa di waktu lalu yang belum lunas begitu, yang kita tidak tahu mungkin salah hitung sebagainya. Coba lakukan itu selama ujian, selama otak kita memerlukan energi lebih untuk difokuskan mengerjakan soal-soal begitu ya, untuk anak-anak sekolah nih nanti bisa direkomendasikan. Itu sudah banyak terbukti ya, lebih efektif, lebih bisa fokus, dan hasilnya akan lebih baik gitu, untuk belajar pada kondisi sedang berpuasa. Oke, nah mengaktifkan detoksifikasi ini jelas ya, imun sistem kita juga meningkat. Karena apa? Karena sudah dibersihkan tubuh kita ya. Jadi sudah dari timbunan-timbunan waste product ya, atau produk-produk limbah dalam tubuh kita itu akan dikurangi ya, secara drastis juga akan berkurang begitu selama proses puasa, sehingga dampaknya adalah sistem imun kita akan meningkat, detoksifikasi menjadi aktif ya. Oke. Yang ketujuh, menjaga kesehatan kulit. Tadi sudah disinggung sebelumnya ya. Kulit itu adalah organ yang akan paling cepat merespons jika terjadi gangguan sistemik ya di dalam tubuh kita. Gangguan metabolisme apapun itu akan ditunjukkan pertama kali pada kulit ya. Nggak usah kita lihat apakah jadi keriput atau jadi kering, tidak. Kalau kita sakit langsung kulit kita terlihat lebih pucat dan sebagainya ya. Apalagi yang sering mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat ya, yang banyak mengandung minyak ya, lemak ya, dari gorengan-gorengan seperti itu ya, itu akan terlihat kulitnya biasanya akan terlihat lebih tidak atau berkurang elastisitasnya gitu ya. Oke, nah lalu yang berikutnya adalah mengurangi risiko diabetes. Itu tentu ya tadi sudah disampaikan ya, bahwa diabetes itu terjadi karena pankreas sebetulnya yang tidak dapat menghasilkan insulin dengan cukup ya, untuk mengatur kadar gula darah ya. Sementara pola makan yang tidak dijaga itu akan mengakibatkan timbunan gula darah meningkat begitu, yang terjadi pada orang yang mengalami diabetes begitu. Sehingga ketika berpuasa, potensi timbunan gula ini yang akan berkurang ya, dan pankreas juga tidak kerja keras untuk menghasilkan insulin berlebih begitu, tapi akan tetap berjalan dengan normal gitu ya, sehingga proses stabilitas gula darah menjadi berjalan dengan baik gitu. Nah, yang ke-9 ini membantu menjaga kesehatan mentalnya. Ini kaitannya juga dengan dampak spiritual tentunya ya, jika dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai syariatnya, insya Allah mental kita akan menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih ikhlas ya, lebih mungkin lebih tawakal gitu ya dengan berpuasa ini. Dan ini akan, kesehatan mental ini dampaknya adalah kepada kesehatan fisik ya. Maka seperti yang awal-awal dulu pertemuan diskusi kita secara online ini, saya membahas bahwa sehat itu adalah harmoni ya, antara mind, body, and soul. Jadi mindnya dulu, otaknya dulu, pola pikir yang berkaitan dengan mentalnya, baru ke body, baru ke soulnya, ke jiwa. Jadi keseluruhan itu akan terjadi, jika terjadi harmoni maka tubuh kita dikategorikan sehat ya. Orang yang fisiknya terlihat sehat ketika mentalnya sedang kacau begitu, pasti akan mengalami juga gangguan kesehatan begitu. Walaupun sepertinya fisiknya sehat begitu, sepertinya normal begitu, tapi di dalam itu akan terjadi degenerasi fungsi-fungsi, mulai dari sel
sampai ke sistem organ, di sel, jaringan, organ, sistem organ, semuanya akan kacau ya jika mental kita mengalami gangguan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan berpuasa ini kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa ya, baik secara jasmani maupun rohani begitu. Ini saya hanya mengambil sebagian saja dari manfaat puasa, bisa banyak lagi yang lain mungkin ya. Bisa hanya mengkategorikan ya dapatnya segini 9 saja kurang lebih begitu.